loss terus. Ada yang pernah cari tahu nggak sih kenapa seorang trader bisa loss melulu? Udah lakuin A, B, C, masih aja kena margin call. Padahal kalau baca-baca kisah Michael Marcus, ia nyaris loss besar. Kok bisa ya comeback dan malah profit gede? Lalu bikin dia menjadi salah satu trader pro dunia. Sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari loss yang beruntun itu? Padahal ya, trading forex itu biasanya waktu pertama kali mulai jalannya mulus banget. Sampai-sampai mikir kalau trading forex itu cara instan buat jadi orang kaya. Bener nggak? Tapi makin kesini kok makin rumit ya. Dan bagi sebagian orang, kalau sampai loss itu bikin trauma. Terus nggak mau coba lagi deh. Nah, itu berhubungan banget dengan yang namanya psikologi trading. Dimana perasaan-perasaan kayak gitu dialami juga sama trader, termasuk trader yang pro. Kok bisa? Nah, jadi gini, trading itu nggak jauh berbeda dari mengelola bisnis. Butuh proses yang nggak gampang buat sukses. Kelihatannya mungkin mudah, tapi ada proses tahapan psikologi yang harus kamu lalui. Supaya pandangan kamu soal trading ini nggak salah lagi. Apa aja sih tahapannya? Yang pertama, yang biasanya akan dialami oleh banyak trader adalah unconscious incompetence. Apaan tuh? Itu adalah tidak sadar bahwa kita tidak mampu. Maksudnya, pada tahap ini, biasanya seorang trader akan mengalami beginner's luck. Sering dengar hal ini? Itu adalah suatu keadaan di mana saat trading, kita dibuai oleh keberuntungan yang berulang-ulang. Sehingga nggak sadar tuh, bahwa yang terjadi itu hanya keberuntungan semata. Lalu, ketika trading kena loss beruntun, masih menyimpan kepercayaan kalau kedepannya bakal lebih beruntung lagi. Dan merasa udah jago trading, makin greedy, asal-asalan ambil posisi, nggak bisa atur lot, sampai bener-bener dikuasai emosi, terus akhirnya loss total deh. Nah, selalu averaging posisi jika loss. Karena apa? Karena mau balas dendam, dan selalu take profit dalam jumlah yang kecil, atau membiarkan profit berubah jadi loss. Emosi greed alias serakah dan fear alias ketakutan menguasai kita sehingga ya margin equity deh yang harus menerima akibatnya. Tapi dari kejadian-kejadian tersebut hanya sedikit yang akhirnya sadar bahwa masalah utamanya itu adalah nggak punya sistem trading yang komplit dan masih dikuasai oleh emosi. Tahu nggak? Faktanya 90% trader seperti ini merasa kapok dan memilih untuk enggak deh, nggak mau coba lagi. Atau ya sebagian besar moralnya itu anjlok. Tapi mereka tetap trading walaupun secara membabi buta. Hanya 10% trader di tahap ini yang menyadari keadaannya. Dan kemudian beranjak ke tahap selanjutnya. Yaitu conscious incompetence. Sadar bahwa ia tidak mampu. Pada tahap ini, kita sudah tahu bahwa kita memang tidak mampu, kurang ilmu, kurang pengalaman, dan akhirnya kesadaran ini nih yang mendorong kita untuk mencari cara-cara yang mujarab alias Holy Grail. Sudah pernah dengar Holy Grail? Nah, nggak jarang tuh banyak yang bakal cari tahu semua ilmu di website, e-book, webinar, seminar, dan lain-lainnya. Di tahap ini, sebagian trader lebih memilih membeli sistem trading yang profitable, lalu mencari mentor yang mau membimbing. Bahkan, nggak sedikit yang membaca semua indikator secara detail dan mempraktekkan semua sistem yang didapat. Belum puas sampai di situ? Ada juga yang membuat indikator sendiri loh, yang biasanya merupakan gabungan dari 2 atau 3 indikator. Dari moving average, Fibonacci lines, pivot point, Camarilla pivot,
the mark, fractals, divergence, dan lain-lain. Semuanya dikombinasi hanya untuk menemukan satu sistem yang holy grail. Lalu ujung-ujungnya mereka baru sadar kalau sistem yang pasti 100% berhasil itu nggak ada. Percaya deh, dari 10% trader yang ada di tahap ini, hanya sekitar 7% yang berhasil pindah ke tahap ketiga. Tahapan penting yang ketiga adalah Eureka Moment, yaitu momen pencerahan. Dari sini biasanya para trader udah nggak cari-cari lagi tuh sistem yang holy grail, tapi lebih banyak mencari cara mengenai psikologi trading. Mulai dari meneliti kesalahan-kesalahan saat trading, lalu mencari cara memperbaikinya. Sudut pandangnya juga udah berubah, lebih memikirkan money management dan mengutamakan disiplin saat masuk market. Mulai menguasai satu sistem trading yang sudah dipelajari atau membuat sistem sendiri dan memodifikasinya hingga sesuai dengan karakter. Di tahap ini, probabilitas profit akan meningkat karena kita sudah tahu kalau sistem yang dimiliki memang menghasilkan profit. Kemudian menyadari bahwa dalam dunia trading yang terpenting itu adalah konsistensi pada sistem, psikologi trading, dan money management. Nah, dari 3 tahap psikologi ini butuh proses yang gak sebentar, sangat memakan waktu. Jadi, jangan pernah berpikir lagi kalau trading forex adalah jalan pintas untuk menjadi kaya. Nah, kalau gitu udah paham kan? Ternyata apa yang kita alami mungkin baru sampai tahap 1. Udah gitu, bukannya cari tahu kenapa loss melulu, malah ngasih pandangan negatif ke trading forex. Tapi wajar, karena nggak semua bisa lolos dari tahap psikologi trading. Ingat, hanya 10% yang lolos masuk ke tahap 2. Sebelum lanjut, buat sobat trader jangan lupa subscribe channel Forex IMF ya, untuk mendapatkan informasi tentang forex lainnya. Nah, selain 3 tahap psikologi yang dijelaskan tadi, masih ada 2 tahap yang harus kita lewati lagi loh. Apalagi ya? Tahap psikologi selanjutnya sedikit berbeda dari 3 tahap sebelumnya. Karena di tahap 4 dan 5 ini bisa dibilang adalah sebuah tahap di mana seseorang sudah bisa disebut sebagai trader berpengalaman. Di tahap keempat ini yaitu conscious competence. Bisa dibilang sebuah tahap di mana seorang trader sudah sadar bahwa ia tuh mampu. Ia sudah menguasai sistem tradingnya, melakukan trading ketika sistem memberikan signal. Cut loss pun dianggap sebagai bagian dari resiko bisnis dan dilakukan dengan target yang sesuai dengan manajemen risiko yang dibuat. Misalnya nih, dalam sehari itu ya profit atau loss-nya hanya 200 pips saja. Setelah konsisten dalam beberapa minggu, target profit atau loss dapat ditingkatkan menjadi misalnya 400 pips per hari dan terus meningkat selama beberapa periode. Tahap ini biasanya berlangsung selama 6 bulan. Nah, nggak sebentar kan? Hanya 3% dari trader yang berhasil maju ke tahap berikutnya. Nah, sekarang bisa kebayangkan, tapi bukan berarti trading itu sulit ya. Selama kita mau melalui prosesnya, pasti bisa kok. Nah, lalu tahap terakhir yaitu unconscious competence, yaitu tidak sadar bahwa ia mampu. Ini adalah tahap yang paling diharapkan oleh semua trader di dunia. Di tahap ini, trader akan trading secara natural, sebab sudah menguasai semuanya. Bisa dibilang trader yang sudah di tahap ini ibaratnya tuh sudah bisa dancing with the market gitu. Kemanapun arah market bergerak, apapun open posisinya, tinggal tunggu profit. Kalau loss pun ya udah slow aja. Nah, sekarang bisa lebih paham kan kalau ada banyak peluang yang bisa didapat asalkan kita mau menikmati prosesnya. Gimana? Kalian ada di tahap yang mana sekarang? Komen di kolom komentar ya. Yuk, nyalakan notifikasi lonceng, like,
komen, dan subscribe channel kita untuk video-video berikutnya.